Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Arifin Asyari, sedang mengikuti PPG Daljab 2025 bid 1 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa yaitu 5242112976. Yaitu saya akan melaksanakan praktek mengajar di SMKN 2 Sumedang kelas 11 dengan judul pernikahan atau tentang pernikahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang pelajaran apa? Baik. Untuk pelajaran PAI tadi kan udah berdoa ya. Nah sekarang kita absen dulu aja ya. Biar tahu siapa yang gak masuknya dan siapa yang masuknya. Oke, ini absen dulu ya. Dari nama A, Aprilia Nurkholijah. Hadir. Terus Alma, mana Alma? Oh, izin. Terus Anissa Sabitri. Udah kan sih ini Susi. Ada nggak Susi? Mufidah ada? Oke. Nah sekarang kita akan membahas tentang syarat nikah, rukun nikah, sama halangan ketika menikah. Jadi yang nggak boleh untuk dinikahin siapa, gitu ya. Nah untuk yang sekarang itu. Tapi kemarin kan kita udah mempelajari tentang dalil-dalil pernikahan. Tujuan pernikahan seperti apa kan kemarin udah paham ya? Yang tentang dalil surat An-Nur sama surat Rum gitu ya. Nah sekarang kelanjutannya yaitu akan membahas tentang syarat nikah, terus rukun nikah, terus satu lagi larangan menikah kepada siapa? Ya, berarti ada berapa poin itu? 3 ya. Oke. Ini siapa yang mau ngapus? Coba. Siapa? Seorang yang ikhlas ridho karena Allah Taala. Oke, siapa namanya? Oh, Devi, lupa tuh. Devi Mardiana ya? Benar? Dulu waktu yang jaga ini satpam tahu nggak? Devi kan? Nah itu teh ini bapak, murid bapak. Murid jadi dulu pernah ajar bapak waktu di itu di mana? Di Muhammadiyah yang tinggi kan? Di itu dapat ini. Ya murid sama guru gimana sih? Nah sekarang ini yang tadi yang ini ya lupa syarat ya kan, terus yang kedua apa? Rukun, yang ketiga Larangan. yang haram Dinikahi. Itu ya, kelihatan nggak? Enggak. Kalau spidolnya enggak, aduh ini gimana nggak mempersiapkan ya kalian ya? Udah Bapak, tapi cepet garing. Oh itu, soalnya ini halodo gitu. Ya, halo. Ini ada nih. Syarat, rukun, sama haram dinikahi. Nah kalian tahu nggak apa perbedaan syarat sama rukun dalam pernikahan? Bapak analogikan ya, kalau di dalam sholat kan ada juga ya, ada syarat sholat sama rukun sholat. Kalau syarat sholat berarti harus apa? Bersih, suci, terus harus orang Islam, ya. Terus misalnya balik. Nah kalau di pernikahan sama enggak syaratnya dengan syarat sholat menurut kalian? Nah, berarti apa syaratnya menurut kalian? Kalau kalian mau nikah, syaratnya kalian harus apa gitu loh?
Hah? Satu naon? Islam, menuntut Islam mau bisa menikah. Ayeuna iya. Menikah Islam dengan Kristen kan nggak bisa, harus dua-duanya Islam, gitu kan? Harus Islam. Ini syaratnya. Terus yang kedua apa? Hah? Hah? Balik. Harus sudah balik dulu baru bisa Nah ini walaupun harus sudah balik dulu, tapi di Indonesia itu ada persyaratan. Jadi ketika seorang istri atau laki-laki ingin menikah, itu menurut undang-undang pernikahan sekarang harus 19 tahun. Pertanyaannya, boleh nggak ketika kalian umurnya 18 tahun ingin menikah? Kan persyaratannya 19 tahun. Berarti secara hukum enggak. Tapi boleh mengajukan ke pengadilan. Nama isbat nikah, penetapan. Jadi kalian di bawah umur nih 17 tahun atau 18 tahun, tapi kalian ingin menikah gitu loh. Karena ada sesuatu hal atau ditakutkan gimana gitu ya. Boleh ke pengadilan ngajuin bahwasanya ingin mengajukan isbat nikah walaupun kalian ibaratnya masih di bawah umur 19 tahun, tapi bisa menikah gitu ya, paham ya? Nah, terus apa lagi syarat-syaratnya biar kalian bisa nikah? Tidak sedang ihram. Jadi kalau kalian lagi ihram terus ada yang mengajak nikah, nggak bisa, kan pakai baju itu. Terus yang keempat adalah tidak ada paksaan. Ini yang paling penting. Jadi ketika kalian kalau zaman baheula kan ada istilah naon Siti Nur Baya gitu ya. Nah sekarang ini nggak boleh, harus benar-benar keinginan dari diri sendiri. Gitu. Ini syarat-syaratnya diantaranya seperti ini. Nah sekarang rukun. Berarti kalau istilah syarat dan rukun itu, kalau syarat itu sebelumnya, kalau rukun adalah intinya. Kalau nggak ada rukun berarti nikahnya nggak jadi, gitu loh. Nggak terpenuhi rukunnya. Apa aja menurut kalian? Ada yang tahu? Harus ada laki-laki dan perempuannya, harus ada pasangannya. Bangun laki unggul jadi itu ikannya. Bangun laki yang namanya pasangan pasti kiri dan kanan. Berarti laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam Al-Quran juga sama. Istilah perempuan dan laki-laki itu diistilahkan dengan pasangan, bukan laki-laki, bukan perempuan. Jadi yang nama pasangan itu harus laki-laki dan perempuan. Karena yang nama ayat pernikahan sesama jenis, peningannya di luar negeri mah, nah, di dalam Islam nggak bisa seperti itu karena sudah diatur seperti itu sedemikian rupa, gitu ya. Terus yang kedua naon? Ada wali. Wali itu berarti orang tua si perempuannya kalau udah meninggal berarti bisa uaknya, tapi yang laki-laki semua ya. Uaknya, adiknya, paman gitu, atau saudaranya, itu namanya wali. Terus ada lagi, habis wali naon? Dua saksi. Terus yang terakhir yang nomor 4 adalah naon? Hijab. Ada lagi nggak? Dua saksi, hijab kabul, wali, pasangan, udah. Rukunnya cuma segini. Itu ya. Nanti kita akan simulasikan ya seperti apa namanya pernikahan secara resminya, bagaimana antara wali dan si mempelai pria hijab kabulnya. Oke. Nah sekarang yang haram dinikahi. Yang haram dinikahi itu ada 3. Yang pertama adalah haram karena
hubungan keluarga. Misalnya ada seorang cowok yang mau menikahi seorang perempuan, tapi dia adik kakak, nggak boleh menikahi kedua-duanya, adiknya atau kakaknya, tapi bolehnya cuma satu. Kecuali kalau gini, misalnya kakaknya udah dinikahin nih, ternyata si kakaknya meninggal, boleh nggak nikah lagi sama adiknya? Boleh kan, seperti itu mah, karena sudah meninggal. Itu adalah hubungan keluarga. Terus yang kedua adalah hubungan susuan. Susuan berarti susu samaan, ya kan? Maksudnya gini, kan zaman baheula nih, ya anak tadi ngasok di susuan ku orang tua sejen kan? Mungkin juga zaman sekarang juga seperti itu. Ternyata yang satunya laki-laki, yang satunya perempuan nyusuan kepada ibu yang sama satu ibunya, gitu ya, disyawat lah atau istilahnya seperti itu, nyusuk gitu ya. Nah pas udah gede gitu, karena udah pisah, ternyata ketemu terus mau menikah, ternyata itu adik kakak dari apa? Dari susu. Nggak boleh si adik itu atau si kakak tersebut menikah susuan gitu loh. Ya, itu haram nikah hukumnya ya. Terus yang ketiga adalah hubungan pernikahan. Maksudnya gini, ada seorang janda ya cerita janda. Ada seorang janda, bapak lah contohnya merah dan misalnya ada seorang janda gitu ya. Terus dia nggak nikah, terus bapak dinikahin. Punya anak perempuan, berarti cewek kan kalau perempuan itu kan? Ya. Nah, ketika itu si janda itu udah nikah nih sama bapak, ternyata meninggal duluan gitu ya. Kayak sebulan gitu meninggal. Pertanyaannya, bapak boleh nggak nikah sama anaknya? Boleh. Kenapa alasannya? Boleh. Itu ada yang boleh, ada yang enggak. Kalau tadi kan ketika bapak nggak menikahi janda gitu ya, misal nikah sama kakaknya, meninggal kakaknya, terus nikah sama adiknya boleh kan? Iya kan? Tapi ini mah kenapa nggak boleh atau kenapa boleh? Kalau nikah sama janda gitu ya, terus punya anaknya perempuan, boleh nggak bapak nikahin anak perempuan itu? Boleh. Dari anak si janda tersebut. Boleh. Bukan anak bapak, anak dari orang tua terdahulunya. Boleh? Hah? Ini kau si bapak begitu kan? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena itu anak tiri. Yang namanya anak tiri tetap hubungannya anak tiri, nggak bisa jadi. Kalau tadi makan kakak sama adik beda. Lalu bisa menikah. Ini kan anak, udah nikah nih, berarti punya anak kan, anak tiri. Tetap dia itu tetap anak tiri, nggak bisa jadi orang lain gitu loh. Paham ya? Nah, itulah. Dari sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Itu siapa? Tidur kamu. Gimana sok? Gimana? Nah menurut kalian mahar, masuk ayat mahar dengannya? Dina ijab kabul disebutkan, tapi disebutkan, tapi itu masuk rukun nggak? Masuk nggak? Dari sininya berarti yang namanya mahar itu bukan rukun. Jadi yang namanya mahar itu adalah kewajiban seorang suami kepada istri. Adapun kewajiban mahar itu adalah ketika sudah berhubungan badan antara suami dan istri, baru laki-laki boleh wajib untuk memberikan maharnya. Ayeuna lamun belum berhubungan udah meninggal gitu ya, itu si mahar itu bisa dibagi dua atau bisa diambil lagi seperti itu, karena belum ada kewajiban, karena belum berhubungan suami istri gitu loh. Jadi kewajiban mahar itu adalah ketika sudah ada hubungan suami
tapi tidak masuk pada rukun kayak gitu. Paham ya? Oke, ini dulu sekarang. Sekarang kita belajar simulasi bagaimana pernikahan itu yang sebenarnya dari ijab qabul, ada wali, ada saksi gitu ya. Biar kalian tahu, jadi nanti ketika kalian dinikahin sama orang tua kalian itu kalian tidak ruas sudah apa pernikahan seperti ini gitu ya. Coba nanti sini tugas wali ya. Ini saksi, ada lagi saksinya 2 orang. Nah, 2 orang. Terus mempelai pria, mempelai wanita siapa? 1 orang lagi. Ayo mempelai wanita. Diam aja, mempelai wanita mah cuma duduk di samping Karina. mempelai pria gitu. Karina. Ayo, siapa? Ya udah sok. Maju ke depan sambil ini aku dengerin dulu nih. Ya, 2 aja. Ya, ini. Dibayar tunai. Itunya seperti ini ya, nanti kobulnya ya. So, saksinya 2. Sini, saksi mana? Bawa kursinya. Saksi 2. Terus di sini wali di depan. Nah, wali di depan sama satu lagi Bapak minta 1 orang lagi untuk petugas KUA-nya di depan di sini. Berdua. Jadi petugas KUA, wali, saksi, 1 lagi 2 mempelai pria, mempelai wanita. Sok bawa kursinya mempelai pria sama mempelai wanita di situ. Oke, sekarang yang lain perhatikan bagaimana simulasi pernikahan ini. Nanti kalian biar tahu ya ketika kalian nanti berpengalaman akan melaksanakan pernikahan biar tahu ya seperti ini ya. Nah, ini petugas ini sebagai apa? Saksi, ini juga saksi ya. Ini walinya, wali berarti wali siapa kamu? Anaknya siapa? Dewi. Oh Dewi, berarti ini ya yang perempuan ya. Kalau ini berarti anak laki-lakinya ya. Ini saksi, ini berarti petugas KUA-nya. Oh, sekarang kita simulasikan bagaimana ijab qabul itu dilaksanakan. Langsung aja ijab qabul ya, biar simpel aja ya. Soalnya nanti kan suka ada apa namanya adat istiadat, terus ada ceramah gitu ya habis selesai akad nikah tersebut ya. Nah sekarang mah kita simulasikan ijab qabulnya seperti apa gitu ya. So, dimulai dari wali ya, suaranya yang keras ya biar kedengaran ya. 3, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan engkau Udin binti Asep dengan anak saya Dewi binti Walid dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 100 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dewi binti Walid dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 100 gram emas dibayar tunai. Sah nggak menurut saksi? Sah? Simulasinya cuma seperti itu doang, nanti pernikahan simpel kan? Tapi yang banyak itu adalah adatnya, ada terus saja, terus perasaan, gitu ya. Udah nanti habis itu doa udah selesai gitu kan? Nah paham ya? Kayak gitu ya udah. Simulasinya cuma segitu aja. Yang penting kalian paham dari awal seperti itulah ya. Oke, dipersilakan kepada teman-teman yang sudah mensimulasikan. Terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Oke, sekarang penutupnya. Jadi untuk apa namanya ini dulu. Untuk minggu depan ya. Nanti kalian dibuat untuk bisa membuat proyek ya. Proyek membuat apa? Membuat video, poster atau apa saja. Tapi berdasarkan kelompok-kelompok nanti akan Bapak diarahkan tapi minggu depan. Jadi pas minggu depannya lagi berarti sekarang minggu kedua kan, minggu ketiga nanti arahan teknis bagaimana membuat proyek tersebut. Terus pas minggu keempatnya baru diadakan proyeknya. Jadi kalian yang akan menjelaskan. Nanti kalian mau bikin poster, mau bikin gambar, PPT atau video berjalan seperti itu nanti. Itu minggu keempat
4 yang berdasarkan kelompok masing-masing yang sudah ditentukan oleh Bapak gitu ya. Paham nggak? Paham. Oke, kalau begitu mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kedua ini. Nanti kita bisa bertemu lagi di minggu ketiga ya, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.